Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sanguters. Bagaimana keadaan teman-teman semua nih? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat teman-teman tuh jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat bersama-sama kan untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency itu belum begitu bagus ya. Dia masih apa ya, bisa dikatakan itu pergerakannya itu masih naik turun, belum begitu bullish moment gitu ya. Momennya itu belum benar-benar strong gitu bro ya. Terpantau kalau kita lihat dari seginya market cap dia udah mulai koreksi kembali. Fair and Greed indeksnya dia masih sama sih di area 52 bro. Untuk indeksnya altcoin masih sama di area 28 ya. Tapi di sini kalau kita lihat untuk parameter harga Bitcoin kan dia masih naik turun tuh 107, 108, 107 gitu ya. Semoga saja nanti saat kalian melihat video saya ini bro harganya nggak cenderung drop jauh gitu ya. Semoga saja. Nah, secara overall di sini memang keadaannya meronta-ronta ya bro ya. Keadaannya meronta-ronta, merona-rona ya. Oh ibarat apa ya? Ibarat ini punya nyawa gitu kan. Bang, tolong bang. Bang, tolong bang. Beli saya bang. Biar saya itu nggak meronta-ronta. Mungkin seperti itu ya brother. Nah, oke. Untuk kali ini ya, kita ada sedikit informasi nih ya. Kalian masih hold Pi Network nggak? Kita ada sedikit informasi buat teman-teman semua. Mungkin oke lah, semua orang mungkin udah banyak yang tahu, tapi sebagian orang mungkin belum tahu juga. Nah, kemarin kan sempat kita bahas untuk Pi Network itu area terbaik ya, area terbaik untuk DCI daripada Pi Network itu di angka berapa? Kan udah kita kasih tahu lah ya. Kalau kalian mau tahu cek aja video yang kemarin bro ya, yang kemarin baru kemarin kalian cek aja itu area entry terbaik di area mana ya, area jual terbaik nanti di area mana kalian bisa cek di video yang kemarin. Nah, untuk saat ini meskipun volumenya naik bro ya, volumenya naik cuman kan harganya cenderung mengalami penurunan. Terpantau market cap juga mengalami koreksi. Market capnya koreksi ya. Circulating supply tiap hari bertambah. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui di sini adalah ini cukup menarik sebenarnya ya. Walaupun dari basis komunitasnya masih bullish, tapi kalian perlu tahu ini juga. Nah, di sini bro, prediksi harga daripada Pi Network, tim inti daripada Pi Network itu ngejual sekitar 5,81 juta token. Sentimen sosial itu langsung anjlok bro. Maksudnya gimana? Jadi kita pahami bareng-bareng ya di sini. Nah, kalau kita lihat bersama-sama di sini bro ya, Pi Network itu mengalami penurunan hampir 2% pada Jumat. Ya, pada Jumat kemarin itu sempat anjlok banget ya. Saat Pi Network itu bergerak dalam pola mendatar di bawah area 0,5 US dollar. Nah, di mana percakapan di media sosial itu meningkat seiring dengan apa pertumbuhan minat dari para investor. Namun, terjadinya net outflow ya, net outflow itu adalah arus keluar gitu bro ya dari dompet milik Pi Foundation itu mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan mulai menurun. Nah, ini bro ya, kenapa pihak Pi ngejual gitu ya. Nah, outflow dari Pi Foundation melampaui minat investor. Jadi data dari Pi Scan itu menunjukkan adanya net outflow ya. Tajam sebesar 2,5 juta token Pi dari bursa OKX dalam 24 jam terakhir. Oke. Ini datanya bro ya, ini datanya kalian bisa cek sendirilah ya kan. Nah, net flow ini bro ya, atau outflow ini dari OKX ini melampaui net inflow-nya dari semua bursa lainnya yang menyebabkan apa total outflow dari bursa tersebut sentralisasi exchange yaitu OKX ya itu mencapai 36,58 sorry 36.580 lah ya token Picoin. Nah, biasanya penurunan saldo dompet di sentralisasi exchange itu menunjukkan adanya peningkatan permintaan dari investor terutama saat pasar secara umum mulai melakukan pembaikan, secara umum mulai pulih gitu ya. Namun dompet Pi Foundation 2 menit ya sorry bukan 2 menit ya. 2 mencatat net flow sebesar 5,81 juta token Pi yang jauh melampaui total net outflow dari saldo dompet di sentralisasi exchange investor. Perlu tetap berhati-hati agar tidak menjadi exit liquidity bagi arus keluar yang dilakukan oleh tim Pi Foundation. Nah, ini ya bro ya.
Mungkin teman-teman punya statement lain atau teman-teman itu memang apa ya bisa dikatakan ada informasi yang lain, tolong di komen-komen gitu bro ya. Jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, dominasi sosial daripada Pi Network itu mengalami penurunan terus menerus gitu ya. Jadi terus apa ya, dominasi sosial Pi Network itu terus meningkat. Skor sosial dominance itu mengukur seberapa sering sebuah aset disebutkan dalam percakapan sosial data dari sentimen ya, menunjukkan social dominance Pi Network berada di angka 0,39% pada hari Jumat. Ini naik dari 0,18% pada hari Senin. Nah, di tengah meningkatnya percakapan sosial sepanjang pekan ini, total WEX sentimen yang tercatat di area 0,327 mencerminkan kecenderungan pasar yang bearish, bro ya. Pi Network itu beresiko untuk kehilangan level support krusial. Jadi pada hari Jumat kemarin itu Pi Network kan turun sekitar 2% di perdagangan di antara level psikolognya ya. Dan level terendahnya itu di area 47. Nah, jika harga ditutup harian di bawah kepala 47, penurunan bisa berlanjut menuju di kepala 40 yang dimana ini adalah level yang terakhir diuji pada 13 Juni. Nah, kemarin bro, memang kita bahas ya area yang paling bagus, area yang paling baik untuk DCI daripada Pi Network, atau kita mau beli sedikit Pi Network $10 ataupun $15. Area terbaik adalah di area 40. Itu area yang paling baik, bro. Tapi kalau area 40 ini terjebol kembali, kita siap-siap menuju ke kepala 2 something, entah di area 22, 25 antara itu, bro. Tapi kemungkinan besar ya, kemungkinan besar kepala 4, 0,4 ini akan menjadi titik penurunan terakhir. Semoga saja seperti itu, bro ya. Ya, karena ini nanti akan mengakibatkan titik balik. Kita berharap terjadinya titik balik daripada si Picoin ini dalam waktu dekat ya kan. Kita berharap itu market semakin kondusif, market semakin baik. Nah, komunitas itu banyak yang mengharapkan bahwasanya sistem atau mekanisme unlock daripada si token Picoin ini ya bisa dirubah gitu bro ya. Jadi jangan setiap hari ada unlock juga kali ya bro ya. Jangan setiap hari ada unlock. Dulu kalau kalian masih ingat tentang salah satu token yang sempat hype, dia membuat blockchainnya sendiri, membuat walletnya ya, terus membuat sentralisasi exchange ya, yaitu si Bitgetprice bro ya. Yang awal-awal launch itu dulu digadang-gadang sebagai trust walletnya apa, trust wallet killer ya. Akan tetapi kan project walletnya gagal. Oke, nggak berkembang sampai saat ini bro ya. Terus dia juga ngeluarin produk Hybris, mobil listrik ya kan. Tapi ya mobil listriknya sampai saat ini masih menjadi goib gitu bro ya. Sentralisasi exchange. Nah kalau sentralisasi exchange ini saat ini dipush terus tuh oleh Bitgetprice. Cuman kan dulu itu bukan dulu, sampai saat ini kayaknya masih ada ya kontrak sell-nya. Tapi nggak separah ini sih ya bro ya. Kontrak sell daripada Brace itu kan setiap ada transaksi sekian persen nanti akan masuk ke mekanisme kontraknya gitu kan bro ya. Nanti setelah mencapai ambang batas tertentu itu akan langsung secara otomatis ngejual. Tapi kan nggak setiap hari ngejual, mungkin seminggu sekali kayak gitu ya, kurang lebih mirip-mirip kayak Pi Network ya. Tapi kalau Pi Network itu kan sehari sekali gitu bro ya. Makanya harga daripada Picoin itu cenderung apa ya, agak sedikit berat untuk naik, kecuali memang ada good news, kecuali memang dia ada informasi yang bagus seperti listingnya sentralisasi exchange ya, terus peluncuran dApps atau apalah gitu bro, yang notabene membuat komunitasnya seneng, itu sentimen market pasti bakal ngepam gitu bro ya. Jadi pada dasarnya intinya di sini bro, yang masih hold Picoin ya siap mental aja. Yang notabene ingin beli Picoin di kepala 4 itu bro ya. Kalau saya pribadi memang masih DCI dan saya masih ngehold ya. Saya masih DCI, saya masih ngehold dan berharap di kepala 4 itu ada pemantulan harga biar bisa menutup kerugian di atas nanti gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.